Selamat datang kembali di channel Ngoding Python bersama saya Afif Fai, dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu library machine learning dan deep learning yang populer yang dikembangkan oleh tim Facebook, yaitu PyTorch. Nah, video kali ini adalah video pertama dari series pengenalan PyTorch. Oke, kalau misalnya teman-teman belum menginstal PyTorch, teman-teman bisa lihat di sini, tinggal klik Get Start. Dan di sini teman-teman coba bisa install PyTorch-nya. Misal teman-teman pakai Windows, terus pakai environment Anaconda gitu ya, Conda, atau pip kalau misalnya pakai environment pip tanpa pakai Conda. Kalau misalnya komputer teman-teman support CUDA dan telah diinstal CUDA, di sini bisa coba pilih CUDA versi berapa. Nah, kalau udah ini tinggal run command-nya di Anaconda Prom atau di terminal atau di command prompt. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau install di lokal, teman-teman juga bisa mengikuti series ini dengan menggunakan Google Colab. Nah, kalau teman-teman menggunakan Google Colab, kebetulan di Google Colab dia sudah terinstall PyTorch. Jadi kalau untuk membuktikannya kita tinggal import torch. Dan dia sudah bisa tanpa ada error. Berarti teman-teman sudah siap untuk mengikuti tutorial kita di video ini. Oke, kita mulai aja bikin notebook baru. Kita coba pengenalan dulu elemen-elemen yang ada di PyTorch. Jadi pertama saya import torch. Nah, di dalam PyTorch ini elemen yang cukup penting adalah tensor. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan NumPy, maka ada yang namanya NumPy Array. Nah, kalau di PyTorch ini sendiri, dia pakainya adalah torch.tensor. Jadi misal kita bikin A sama dengan torch.tensor dalam kurung, terus kita masukin listnya. Katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Kita print A. Nah, ini adalah isi dari data kita, yaitu tensor A, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa bikin tensor dengan tipe data yang tertentu gitu. Katakanlah B sama dengan torch, ada yang namanya float tensor. 1, 2, 3, 4, 5. Print B. Nah, ini dia langsung mengubah elemen yang ada di dalam list kita itu menjadi float. Tapi sebenarnya pakai torch tensor aja cukup. Kita tinggal masukin aja salah satu float di sini, dia akan berubah jadi float juga. Jadi saat kita membuat sebuah tensor dengan salah satu tipe datanya adalah float, maka otomatis semuanya menjadi float tensor tanpa perlu kita secara eksplisit menuliskan float tensor. Nah, sayangnya tipe data ini berbeda dengan NumPy Array. Tapi di dalam library torch ini kita bisa mengubah si torch tensor ini ke dalam NumPy Array. Caranya adalah kita bikin misalnya npa. Ini kita bisa langsung aja A itu adalah si torch tensor tadi, dot NumPy. Nah, kalau kita print si npa-nya, nah ini isinya adalah si NumPy Array. Nah, ini mungkin gak kelihatan NumPy Array, kita nggak usah pakai print. Nah, ini adalah sebuah NumPy Array. Kalau kita lihat type-nya, yep, NumPy Array. Nah, kalau misalnya dari NumPy Array ke tensor, kita coba bikin C. Ini adalah tensor dari npa gitu ya. Nah, caranya adalah kita tinggal torch.from NumPy si npa. Kita print C. Nah, C-nya itu adalah tensor dari npa. Jadi, teman-teman harus coba terbiasa dengan mengubah dari NumPy Array ke torch tensor dan sebaliknya, karena akan cukup sering kita menggunakan fungsi tersebut. Oke, selanjutnya kita juga bisa lakukan operasi dari
torch tensor sama seperti NumPy. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya kita bikin sebuah partisi, jadi torch.linspace. Misal dari 0 sampai 10, partisinya katakanlah 5 partisi lah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, linspace ini dia membuat partisi dari angka awal sampai angka akhir dengan berapa partisi. Jadi ini dari 0 sampai 10, partisinya ada 5, makanya dia ada 5 angka gitu ya. Nah, terus kita bikin misalnya y sama dengan torch.xx. Ini e pangkat x. X-nya itu adalah si linspace ini. Nah, kalau kita buat seperti ini kita bisa lihat y-nya ini adalah hasil dari e pangkat si x-nya. Nah, gimana kalau kita mau plot gitu ya hasilnya? Kalau kita mau plot, kita mau nggak mau harus mengubah ke dalam NumPy array dulu. Import matplotlib.pyplot splt, ini untuk visualisasi. Matplotlib inline. Nah, selanjutnya kita coba plt.plot. Plot apa? x.numpy, y.numpy. Oke, kita bisa lihat ini adalah hasil dari e pangkat x dengan 5 partisi. Jadi kelihatan sekali patah-patahannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pengen lihat patahan-patahannya ini, ya mau nggak mau kita harus perbanyak partisinya. Katakanlah 500 partisi. Kita jalankan. Ini kita hapus saja. Kita jalankan ini. Nah, ini kita bisa lihat jadi lebih mulus dibanding yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang penting lagi adalah tensor torch ini nggak cuma 1 dimensi, dia bisa 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita bikin torch tensor 1 dimensi, misalnya 1D sama dengan torch.range 0 sampai 15 lah. Ini kita coba print 1D. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada tensor dengan elemennya sebanyak 15, dan ini 1 dimensi. Kalau misalnya kita mau bikin torch tensor 2 dimensi dari si 1D ini kita tinggal lakukan ini, 1D.view. Nah, kita pengen lihat dia kayak gimana. Misalnya kita pengen bikin dia jadi 5 baris, 3 kolom. Nah, jadinya view 5,3. Nah, untuk pemberian angka di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Kita bisa lihat dari sini, ini kan elemennya 15. Nah, 15 itu berarti kan bisa 3 kali 5 atau 5 kali 3 gitu ya. Jadi kita harus lihat juga hasil perkalian ini harus sama dengan jumlah elemen yang ada di sini. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya kita tambahin aja jadi 16 gitu. Kalau kita jalanin ini nggak bisa gitu. Kita harus 4 sama 4. Nah, itu baru bisa. Nah, supaya lebih aman, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita mau 4 baris, kolomnya kita males ngitung gitu misalnya, tapi dia bisa dibagi 4 kok gitu. Kita tinggal jalanin -1 aja. Yang jelas jumlah elemen di sini harus bisa dibagi dengan yang depannya. Saya maunya menentukan kolomnya, nggak mau menentukan barisnya. Ya udah bisa dibalik juga sih. Jadi ini 4, ini -1. Yang jelas salah satunya ini harus bisa membagi jumlah elemen yang ada di 1D ini. Gitu ya. Ini untuk menggunakan view. Sama seperti kita menggunakan reshape di NumPy juga sih sebenarnya gitu. Jadi kayak gini. Ini adalah 2 dimensi. Jadi kita coba simpan jadi 2D. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat dimensi dari datanya, kita tinggal 2D dim. Nah, maksudnya dimensi yang ada di sini adalah dimensi dari bentuk datanya. Nah, bentuk datanya ini kalau tensor biasa ini 1 dimensi, kalau tensor 2 dimensi ini atau matriks ini 2, nanti ada tensor 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tensor 2 dimensi. Gimana kalau mau 3 dimensi? Bisa. Ini 16. Kita coba copy
Nah, ini view-nya kita coba misal 2, 2, 4. Nah, yang penting hasil perkalian yang ada di sini harus sama dengan jumlah elemen si 1D ini. Sesimpel itu untuk melakukan reshape dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Kita juga bisa sebenarnya menuliskan langsung misalnya matriks gitu ya ke dalam torch gitu. Misalnya kita bikin mat sama dengan torch.tensor. Nah, kita bikin langsung di sini 1,2 3,4. Nah, ini juga bisa langsung jadi matriks. Jadi nggak harus di reshape dari satu dimensi ini. Nah, yang terakhir mungkin yang cukup penting adalah perkalian matriks. Jadi kalau perkalian matriks kita tinggal panggil torch.matMul, misalnya mat dengan mat. Nah, ini hasilnya adalah perkalian matriks. Nah, perkalian matriks di sini bukan perkalian antar elemennya, tapi benar-benar perkalian matriks secara aljabar linier. Jadi kita nggak perlu ribet lagi nih menghitung perkalian matriks secara manual, semua sudah dilakukan oleh si PyTorch-nya. Oke, mungkin itu aja dulu mengenai pengenalan elemen-elemen yang ada di PyTorch. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien di PyTorch. Sampai jumpa di video selanjutnya.